Halo semua, perkenalkan, nama saya Gandhi Kristi, mahasiswa S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2019. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman saya ketika mewawancarai beberapa aktor di bidang kesehatan. Yuk simak video berikut. Aktor-aktor yang saya wawancarai dimulai dari tingkat terdekat atau terendah, seperti aktor-aktor yang ada di sekitar kita, hingga cakupannya yang terluas dan tertinggi, seperti di pemerintahan. Hal-hal yang saya wawancarai berupa pengalaman saat bekerja menjadi aktor kesehatan, keluh kesah selama menjadi aktor kesehatan, serta dampak pandemi COVID-19 kepada pekerjaan di bidang masing-masing. Aktor yang pertama saya wawancarai berada dalam lingkup terdekat, yaitu keluarga, dan tidak lain adalah ibu saya sendiri. Dari ibu, saya mendapatkan informasi bahwa kelahiran saya, yaitu 20 tahun yang lalu, prosesnya termasuk cepat. Saya lahir di rumah sakit dan saat itu dibantu seorang dokter kandungan. Kemudian saat saya bali dan balita, diberi vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat menular ke diri saya. Aktor kedua yang saya wawancarai adalah Dr. Stella. Dalam wawancara itu, saya diberikan info tentang pandemi dan protokol yang ada. Dari Dr. Stella, saya mendapatkan informasi bahwa di zaman pandemi ini, ada protokol khusus untuk layanan kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir. Di rumah sakit akan dilakukan screening, penggunaan APD, dan protokol kesehatan lainnya. Bagi ibu hamil yang positif COVID, akan dirujuk ke rumah sakit COVID-19 terdekat. Aktor ketiga yang saya wawancarai adalah Pak Ari. Beliau menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Cibung Bulang Bogor. Pak Ari menceritakan bahwa beliau sudah 10 tahun mengabdi ke Puskesmas Cibung Bulang. Saya juga mendapatkan sharing bahwa pelayanan di Puskesmas itu harus terstandarisasi, dan di Puskesmas Cibung Bulang sudah mendapatkan standarisasi mutu pelayanan ke masyarakat. Pak Ari juga berbagi, walaupun sudah mendapatkan standarisasi, pelayanan yang diberikan tetap harus ditingkatkan, terutama saat pandemi COVID-19 di mana masyarakat semakin rentan. Aktor keempat yang saya wawancarai adalah Bu Frima Nurami SKM, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi di Dinas Kesehatan Jawa Barat. Berikut merupakan cuplikan dari wawancaranya. COVID yang datang tiba-tiba sekali itu dari Maret 2020 kemarin tuh berdampaknya kayak gimana sih Bu ke program-program yang udah direncanakan gitu? Ya, kalau berdampaknya itu tadi karena kegiatannya ya. Jadi misalnya ya kegiatannya jadi harus berhenti gitu ya. Misalnya untuk pelatihan harus dibuat lagi nih. Bu Frima berbagi bahwa karena pandemi COVID-19, program dan kurikulum yang sebelumnya sudah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan keadaan yang ada di masyarakat sekarang. Tetapi Bu Frima menambahkan, walaupun perlu adanya penyesuaian kembali, target-target yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan baik. Aktor kelima yang saya wawancarai adalah Dr. Endang Budi Hastuti. Beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut cuplikan wawancaranya. Kan COVID ini emang baru muncul gitu ya Bu Maret tahun lalu, dan itu tuh dampaknya ke dalam subdirektorat itu sendiri kayak ke penyakit-penyakit emerging yang lain bagaimana ya Bu? Ya kan sebetulnya kan kita punya sistem kesiapsiagaan ya, namanya sistem kesiapsiagaan preparedness untuk menghadapi penyakit-penyakit yang baru atau situasi-situasi baru yang terjadi di dunia gitu. Ternyata yang sudah kita buat, yang sudah kita siapkan itu nggak bisa dilakukan juga gitu. Kita terkaget-kaget dengan adanya kasus yang baru ini, penyakit yang baru ini. Bu Endang bercerita, walaupun serasa dikagetkan oleh COVID-19, dengan adanya penyakit baru ini dapat menjadi pembelajaran yang bagus bagi kita semua tentang beradaptasi menyesuaikan dengan keadaan. Selain itu, Bu Endang juga sharing tentang bagaimana Kementerian Kesehatan bekerja, di mana Kementerian Kesehatan tidak bisa melakukan semuanya sendirian, sehingga membutuhkan koordinasi dengan kementerian atau sektor-sektor lain. Terakhir,
Bu Endang berharap kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat mau ikut membantu pemerintah dalam hal mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 dan membuat kajian-kajian dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sekian pengalaman saya mewawancarai aktor-aktor kesehatan. Dengan mengenal aktor kesehatan, kita jadi tahu tugas-tugas apa yang dikerjakan serta apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Melalui pembelajaran mata kuliah manajemen dan kebijakan kesehatan, didapatkan ilmu mengenai apa itu kesehatan masyarakat. Lalu, didapatkan juga ilmu tentang administrasi kesehatan yang terdiri dari proses administrasi, manajemen unsur, serta manajemen strategis. Ilmu selanjutnya adalah kebijakan kesehatan, yaitu kebijakan yang mengatur dan mengelola program-program kesehatan, dan cara penyusunannya, serta aktor dan peranannya. Terakhir, ilmu yang didapatkan adalah penerapan administrasi dan kebijakan kesehatan di Indonesia, seperti Undang-Undang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, Administrasi Program Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Manajemen SDM, serta Pemberdayaan Masyarakat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.